Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Rizky Firdausi Rahmadania SEMSM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran Digital. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai berbagai jenis pekerjaan dan pelayanan manajemen perkantoran. Boleh di next? Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafsan Nur Salsabila dan ada 5 rekan saya yang cantik-cantik. Yang pertama ada Afina Dia Pratiwi, yang kedua ada Ali Rahmagani Ekswanti, yang ketiga ada Najwa Akila Maheswari, yang keempat ada Nurul Nazwa Mainanda, yang terakhir ada Tia Alma Mega. Eh, Baik, selanjutnya ada daftar isi. Kita di sini ada 5, ada pendahuluan, tujuan pekerjaan dan pelayanan manajemen perkantoran, jenis-jenis pekerjaan perkantoran, pelayanan dalam manajemen perkantoran, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pe- Pekerjaan dan pelayanan kantor merupakan serangkaian kegiatan administratif yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi, serta memberikan bantuan dan kemudahan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi agar kegiatan operasional berjalan secara efisien dan efektif. Keduanya saling berkaitan yang dimana pekerjaan kantor berfokus pada proses pengolahan informasi dan administrasi, sedangkan pelayanan kantor berperan dalam mendukung dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pekerjaan tersebut. Boleh di next? Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu tujuan pekerjaan dan pelayanan manajemen perkantoran. Nah, yang pertama ini adalah efisiensi dan efektivitas kerja. Tujuannya adalah supaya waktu, tenaga, dan biaya digunakan seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu yang tujuan kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, manajemen perkantoran berupaya mendorong supaya hasil kerja lebih banyak dan berkualitas tinggi tanpa menambah beban kerja secara berlebihan. Lalu tujuan yang ketiga, pelayanan prima. Selain yang disebutkan dua tadi, penting juga untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada pihak internal maupun eksternal agar kepuasan meningkat. Lalu yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan. Manajemen perkantoran juga berperan nih dalam menyediakan data, laporan, dan juga informasi yang akurat bagi pimpinan untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke, untuk jenis-jenis pekerjaan perkantoran akan dijelaskan oleh rekan yang lainnya. Baik, terima kasih Nashwa atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pekerjaan perkantoran. Jenis-jenis pekerjaan perkantoran di sini yang akan kami bahas itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada korespondensi, pengurusan surat, dan sistem pengarsipan. Korespondensi ini secara umum artinya adalah kegiatan berkomunikasi tertulis melalui surat menyurat antara pihak internal maupun dengan pihak eksternal. Sedangkan pengurusan surat itu adalah proses penerimaan, pencatatan hingga distribusi surat masuk maupun surat keluar. Sedangkan sistem pengarsipan itu adalah cara mengatur dan menyimpan surat atau dokumen. Boleh di next?
Kayak di sini akan dibahas lebih dalam sedikit mengenai korespondensi. Korespondensi ini sendiri ada dua jenis. Sesuai pengertiannya tadi, ada korespondensi internal dan juga korespondensi eksternal. Korespondensi internal ini, eh, korespondensi internal sendiri ini artinya komunikasi surat menyurat yang dilakukan agar antar pegawai di dalam suatu kantor atau yang dilakukan oleh pegawai di dalam suatu kantor atau organisasi. Contohnya itu korespondensi internal adalah surat untuk antar departemen, laporan analisis dokumen internal, email koordinasi antara rekan kerja, dan lain-lain. Sedangkan korespondensi eksternal itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh kantor atau organisasi dengan pihak-pihak di luar kantor atau di luar organisasi. Contoh korespondensi eksternal itu adalah surat kerjasama dengan perusahaan lain, lalu surat apa, lalu ada surat kontrak kerja dengan eh, organisasi lain dan lain-lain. Lalu korespondensi ini sudah meliputi 4 kegiatan. Yang pertama ada penyiapan konsep dan pengetikan surat, lalu penggandaan surat, penyimpanan dan pengarsipan surat, dan yang terakhir pengiriman surat. Penyiapan konsep dan pengetikan surat sendiri itu termasuk dengan proses membuat dan menyelesaikan draft surat hingga siap atau hingga selesai untuk ditandatangani dan juga didistribusikan nantinya. Sedangkan pengadaan surat itu merupakan bisa dilakukan dengan cara menggunakan printer ataupun mesin fotokopi untuk membuat beberapa salinan. Tetapi beberapa kantor juga sekarang itu sudah melakukan backup dalam soft file saja, tidak selamanya itu untuk langsung di print. Yang ketiga ada penyimpanan dan pengarsipan surat guna untuk mengatur dan juga menyimpan dokumen secara sistematis dan aman. Dan yang terakhir pengiriman surat yaitu sama aja dengan mendistribusikan surat di sini, yaitu mengirimkan surat dan dokumen ke alamat perusahaan tujuan. Biasanya ini korespondensi eksternal ya. Bisa juga sih untuk internal dikirimkan melalui email ke pegawai-pegawai atau departemen lain. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pengurusan surat. Pengurusan surat berarti proses pengelolaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan surat melalui dari surat diterima, dicatat, sampai disampaikan kepada pihak yang dituju. Begitu juga sebaliknya eh, untuk surat keluar dimulai dari pembuatan hingga pengiriman dan penyampaiannya. Nah, pengurusan surat, tahapan surat masuk yaitu yang pertama ada penerimaan dan pemeriksaan surat yang masuk ke kantor. Selanjutnya pencatatan data surat pada buku agenda atau sistem ko- komputerisasi. Selanjutnya penentuan disposisi oleh pimpinan untuk tindak lanjut. Dan yang terakhir penyampaian surat kepada pihak atau bagian yang berkepentingan. Sedangkan tahapan surat keluar yang pertama yaitu penyusunan atau pembuatan konsep surat oleh bagian administrasi. Selanjutnya pemeriksaan serta pengesahan isi surat oleh pimpinan dan yang selanjutnya pengiriman surat melalui pos, kurir atau media elektronik resmi, dan yang terakhir ada penyampaian surat eh, penyam- penyimpanan salinan surat sebagai arsip kantor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada sistem pengarsipan, pekerjaan kantor berfokus pada cara menyimpan dan mengatur dokumen agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Sistem pengarsipan ini sangat penting untuk menjaga keteraturan, efisiensi, dan keamanan informasi. Di sini ada beberapa jenis sistem yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada sistem abjad, di mana menggunakan menyusun arsip berdasarkan nama atau judul. Yang kedua, sistem nomor yang mengurutkan dokumen berdasarkan kode atau nomor urut. Yang ketiga, sistem kronologis yang menata arsip berdasarkan tanggal atau waktu kejadian. Dan yang terakhir, sistem subjek yang mengelompokkan dokumen sesuai dengan topik atau kategori tertentu.
Tujuan utama dari sistem pengarsipan adalah agar dokumen mudah dicari, rapi, serta tetap terjaga keamanannya. Selain itu, sekarang banyak juga kantor yang menggunakan arsip digital, yaitu penyimpanan dokumen secara elektronik menggunakan komputer atau layanan cloud seperti Google Drive atau Dropbox. Arsip digital ini membuat pencarian data menjadi lebih cepat, lebih aman, dan membantu mengurangi penggunaan kertas di kantor. Boleh tolong di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada jenis-jenis pelayanan. Nah, jenis-jenis pelayanan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pelayanan internal dan pelayanan eksternal. Nah, pelayanan internal adalah layanan yang diberikan oleh satu unit ke unit lain di dalam organisasi atau dari manajemen kepada karyawan atau unit bawahannya. Nah, tujuan dari pelayanan internal ini adalah untuk mendukung operasi internal agar sistem organisasi dapat berjalan secara lancar, efektif, dan efisien. Contoh dari pelayanan internal ini seperti bagian sekretariat yang menyediakan pelayanan administrasi dan dokumentasi kepada pimpinan seperti menyusun agenda, surat, dan pengarsipan internal. Mungkin contoh lainnya itu seperti bagian umum atau fasilitas yang mengatur kebersihan ruang kantor, penyediaan listrik, AC, dan keamanan kantor. Lalu ada pelayanan eksternal. Pelayanan eksternal adalah layanan yang diberikan kepada entitas di luar organisasi, seperti klien, pelanggan, masyarakat, mitra, regulator, atau publik umum. Nah, tujuan dari pelayanan eksternal ini itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pengguna eksternal saja, tetapi juga membangun reputasi organisasi serta menjaga kepercayaan publik. Contoh dari pelayanan eksternal ini seperti bagian humas atau komunikasi yang memberikan informasi publik melalui website, media sosial, ataupun press release. Atau mungkin contoh lainnya juga seperti kantor pelayanan publik yang memberikan layanan administrasi seperti pembuatan KTP, izin usaha, ataupun pendaftaran dokumen kepada masyarakat. Nah, hubungan antara pelayanan internal dan eksternal itu tuh saling terkait. Karena jika pelayanan internalnya buruk, misalnya unit administrasinya terlambat mengirim data ke unit pelayanan eksternal, maka juga akan berdampak ke pelayanan eksternalnya. Jadi, di sini dimaksudkan organisasi itu harus memastikan setiap integrasi layanan internal agar eksternalnya juga bisa berjalan dengan maksimal. Boleh di next? Berikutnya ada prinsip-prinsip utama pelayanan prima di lingkungan kantor. Nah, di sini ada 5 prinsip-prinsip utama pelayanan prima di lingkungan kantor. Yang pertama itu ada keramahan atau courtesy. Maksudnya itu sikap sopan, ramah, dan menghargai setiap pengguna layanan yang mencerminkan etika profesional di lingkungan kantor. Contohnya itu seperti petugas front office yang menyapa tamu dengan senyum dan bahasa yang santun, atau pegawai yang menjawab pertanyaan kolega dengan nada bersahabat. Lalu yang kedua itu ada kecepatan atau responsiveness. Maksudnya yaitu kemampuan pegawai memberikan layanan dengan cepat dan tanggap terhadap kebutuhan atau permintaan penggunanya. Contohnya seperti petugas resepsionis yang segera menanggapi telepon masuk tanpa menunggu lama atau staf administrasi yang secara langsung memproses surat masuk pada hari yang sama. Lalu yang ketiga itu ada ketepatan atau accuracy. Maksudnya itu layanan yang harus dilakukan dengan benar sesuai prosedur serta hasilnya juga akurat tanpa kesalahan. Nah, contohnya itu seperti petugas keuangan yang mencatat transaksi sesuai bukti yang sah atau staf arsip yang menyimpan dokumen dengan kode yang benar agar mudah ditemukan kembali. Lalu yang keempat itu ada tanggung jawab atau responsibility. Maksudnya yaitu kesediaan pegawai untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan menanggung akibat dari pekerjaannya. Contohnya itu seperti pegawai yang menindaklanjuti kesalahan pencatatan data tanpa menyalahkan pihak lain atau segera memperbaiki berkas yang salah kirim. Lalu yang terakhir itu ada empati atau empati. Ini maksudnya itu kemampuan memahami kebutuhan pengguna layanan dengan tulus dan memberikan perhatian secara personal. Contohnya itu seperti petugas administrasi yang membantu mahasiswa yang kesulitan mengisi formulir pendaftaran tanpa diminta, atau menyesuaikan waktu layanan bagi pengguna yang memiliki keterbatasan tertentu. Oke, boleh di next.
Baik, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kesimpulan pekerjaan dan pelayanan kantor merupakan komponen penting dalam manajemen perkantoran yang berperan signifikan dalam meningkatkan efisien dan efektivitas kegiatan organisasi. Kegiatan tersebut meliputi berbagai aspek seperti korespondensi, pengurusan surat, dan pengarsipan dokumen, yang bertujuan untuk memastikan proses administrasi berjalan secara teratur, sistematis, serta mudah diakses oleh pihak terkait. Penerapan pelayanan prima di lingkungan kantor harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar, yaitu keramahan, kecepatan, ketepatan, tanggung jawab, dan empati, agar dapat memberikan kepuasan maksimal bagi pengguna layanan. Layanan kantor sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni layanan internal yang berfokus pada kelancaran aktivitas operasional organisasi, dan layanan eksternal yang berperan dalam membangun reputasi positif serta kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Di sisi lain, sistem pengarsipan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keamanan, keteraturan, serta kemudahan akses terhadap dokumen. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan berbagai metode seperti sistem abjad, nomor, kronologis, maupun subjek. Dengan demikian, seluruh kegiatan dalam manajemen perkantoran berkontribusi terhadap pencapaian tujuan utama, yaitu meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas, mutu pelayanan, serta mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya akan diserahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya ya. Untuk kelompok ini sudah cukup oke. Tapi saya lihat tadi per slide-nya mengenai manajemen perkantoran lebih fokus kepada kegiatan administrasi ya. Manajemen perkantoran sendiri kan sebenarnya lebih luas ya. Bisa dibahas juga mengenai pembagian resource, kemudian perawatan sumber daya perkantoran. Ya, kalau yang ini kan lebih kayak tadi saya lihat lebih fokus ke bagian administrasinya aja. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Sebelum PPT dikumpulkan bisa ditambahkan, diulik lagi mengenai pembagian resource, perawatan sumber daya ya. Sumber daya yang saya masuknya bisa bangunan fisik, kemudian juga alat-alat perkantoran, itu bisa dibahas lebih lanjut. Oke, sekarang dibuka sesi tanya jawab, dipersilakan dipandu oleh moderatornya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan materi ini. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya bisa lewat di chat atau langsung bertanya langsung. Oke, baik kepada baik kepada Dea dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan pemaparannya kelompok 3. Kan sekarang saya Devi Trin Prayogi dari kelompok 2 izin bertanya. Kan perkembangan teknologi digital ini telah mengubah cara kerja di suatu lingkup perkantoran ya, mulai dari dari internalnya maupun eksternalnya. Ke internalnya itu kayak sistem pengarsipan sampai hingga ke pelayanan kepada publik itu sendiri. Nah, dari digitalisasi ini kan membuat pekerjaan itu kan lebih efisien, tetapi juga menuntut para pegawainya itu untuk tetap menjaga kualitas dari pelayanan prima itu sendiri yang berlandaskan seperti empati sama profesionalism di tengah perubahan sistem dan kerja modern saat ini. Nah, pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana sih transformasi digital dalam manajemen perkantoran masa kini ini mempengaruhi efisiensi pekerjaan administratif, terus juga ada kualitas pelayanan prima, serta peran pegawai dalam menjaga
itu dan empati di lingkungan kerja modern saat ini. Apakah pertanyaannya mudah dipahami? Iya, Dea mudah. Terima kasih, Dea. Ya, Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin hanya ada satu yang bertanya, dan kelompok kami akan berdiskusi dulu ya. Ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Jadi tadi eh, pertanyaannya adalah bagaimana transformasi digital dalam manajemen perkantoran masa kini mempengaruhi efisiensi pekerjaan administratif, kualitas pelayanan, serta peran pegawai dalam menjaga profesionalisme dan empati di lingkungan kerja modern. Menurut kelompok kami, transformasi digital di dunia perkantoran sekarang dapat membuat pekerjaan administratif jauh lebih cepat dan efisien karena banyak tugas yang sebelumnya manual lalu sekarang bisa dilakukan secara otomatis melalui sistem atau aplikasi. Misalnya pengarsipan dokumen, absensi, dan juga komunikasi internal yang bisa dilakukan secara online. Lalu waktu kerja menjadi lebih hemat dan juga hasilnya menjadi lebih rapi. Di sisi lain, teknologi ini juga bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan karena semua dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan juga transparan. Tetapi meskipun sekarang banyak menggunakan serba digital, pegawai juga tetap harus mempunyai peran penting untuk menjaga profesionalisme dan empati. Misalnya dengan tetap sopan, tanggap, dan peka terhadap kebutuhan pelanggan atau masyarakat agar hubungan kerja tetap hangat dan tetap profesional di tengah lingkungan yang semakin modern. Apakah terjawab pertanyaannya? Terjawab, Mega. Makasih. Ya, sama-sama. Baik, karena pertanyaannya juga sudah terjawab, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Dania. Oke, baik, terima kasih atas sesi tanya jawab juga sesi diskusinya. Tadi ya yang seperti saya tambahkan, tolong jangan hanya fokus ke bagian administrasi, tapi juga dibahas pembagian resource, cara perawatan resource, ya, karena itu bagian dari manajemen perkantoran. Ya, ini nggak bener lagi nggak ada yang mau ditanyakan. Terus next time manajemen perkantoran itu kan masih berhubungan juga dengan, bukan berhubungan, pasti berhubungan dengan kegiatan bisnis ya. Jadi nanti coba ketika membahas perkantoran dibahas juga dengan bagian bisnisnya ya, disinggung sedikit. Cari hubungannya. Karena kita sendiri kan kalau kemarin mungkin ada yang ikut pas akreditasi dan ikut membantu lab APD. Nggak ada ya. Baik, lab APD itu kan milik kita sama milik PAP ya. Sebenarnya namanya pun juga bukan lab administrasi perkantoran, tapi lab bisnis dan administrasi perkantoran. Makanya itu kita kan materi pelajaran harus dikaitkan juga dengan keberadaan lab. Ya, kalau membahas manajemen perkantoran, kaitkan juga dengan kegiatan bisnis dari suatu organisasi. Seberapa jauh sih manajemen perkantoran itu memperlancar kegiatan atau mengoptimalisasi kegiatan bisnis yang dijalankan oleh organisasi. Bisnis pun juga terbagi-bagi lagi ya, ada bisnis yang bersifat komersil, ada juga mungkin yang bisnisnya lebih bersifat filantropis ya. Jadi nanti coba dihubungkan, dicari lagi, dan untuk kelompok ini udah bagus, nanti mungkin bisa ditambahkan aja slide-nya sebelum dikumpulkan ya. Dikumpulkannya nanti lewat PC. Oke, besok kalian KKL ya kan? Kita kalian KKL. Tolong jangan lupa kalau ini kemarin jam setengah enam ya, rencana ngumpulnya. Ya kan setengah enam apa jam 6? Boleh jam 5 Bu. Jam setengah 6 berangkatnya. Oke, berarti pastikan jangan ada yang telat ya. Mungkin sholat subuhnya. Tapi sholat subuh sekarang udah setengah 5 sih ya. Jadi saya rasa kalau misalnya ini bisa lah ya. Atau mungkin sholat subuh sambil di jalan. Nah, buat teman-teman yang rumahnya jauh mungkin nginep aja dulu ya. Supaya tidak telat gitu. Nginep ke rumah yang teman yang rumah atau kosannya deket gitu. Nggak apa-apa lah ya semalam ini numpuk-numpuk dulu gitu. Kayak sarden. Daripada jauh nanti susah ada yang telat, soalnya tahun lalu ada yang telat dan itu bikin Pak Kris marah-marah. Ya tahun ini Pak Kris tidak ikut karena kan bukan dosen home base lagi, tapi ya jangan sampai terulang lagi gitu yang cara telatnya itu, karena berangkatnya katanya jam 6, kita berangkatnya jam mau setengah 8 itu, jadi susah di dan akhirnya telat tuh semua acaranya ya.
Jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai telat lagi. eh Terus baju siap langsung siap pakai alma mater ya, karena yang pertama kan kita mau foto dulu ya. Itu langsung siap pakai alma mater, nanti begitu di sana di tujuan pertama ya, juga pakai alma mater. Nanti kalau yang udah di Kiara yang di taman ini boleh baju bebas, silakan. Sebenarnya baju bebas aja, yang penting pakai alma mater ya. Kalau nanti celananya juga celana bahan ya. Kemeja bahan. Kalau nanti mau pakai ganti baju pakai kaos dan jeans setelah kunjungan yang pertama ya, yang resmi ya. Oke, jadi yang pertama diingat lagi bajunya jaket alma mater, baju formal ya, pakai kemeja bahan, celana bahan. Perempuan boleh pakai rok bahan, pakai make up boleh, tapi secukupnya aja ya, jangan terlalu tebel ya. Jangan kayak jangan dari jarak 1 kilometer tuh saya bisa lihat blusnya, jangan kayak gitu. Karena kan kita mau acara resmi ya. Kecuali kalau misalnya pesta boleh silakan tebal-tebal. Ya jadi eh, make up boleh, jangan terlalu tebal ya ya. Kalau supaya kelihatan segar, karena kan kita kan harus memberikan kesan yang baik ya. Apalagi anak manajemen perkantoran itu kan memang mau tidak mau ya, bukan bukan mau tidak mau, bukan hanya orang perkantoran aja ya, karena nanti ketika masuk kerja kan penampilan juga dinilai, bukan soal seberapa apakah cantik sesuai seperti supermodel atau tidak, tapi yang penting adalah presentable ya, bersih rapih dan wangi ya. Jadi jangan lupa bawa parfum, pakai deodoran dan sebagainya ya, jangan sampai nanti ada yang masalah BB mengganggu satu bus. Oke, itu tadi. Kemudian kalian kumpul jam 5 ya berarti ya. Jam 5, setengah 6 kita berangkat. Sebelum di antara jam 5 sampai setengah 6 itu tolong diatur untuk pemotretan ya. Spanduknya jangan lupa. Pastikan lagi ke eh travel ya. Ke travel yang mengurus katanya. Coba minta fotonya gitu. Udah ada nggak? Udah minta belum fotonya? Saya Ya, mintakan, Bu. ya, coba minta ke fotonya. Pastikan nanti kirim di grup spanduknya ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa kita perbaikin gitu. Tapi mudah-mudahan enggak ya, karena kan kalau spanduk nggak bisa. Bisa sih mungkin ya sehari jadi atau semalam jadi, tapi kan akan bayar lebih mahal lagi. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah ya dari travelnya. Travelnya pakai apa kemarin? Pakai Wiyatatur, Bu. Oke, Wiata Tour, oke. Busnya ada fotonya? Untuk bus nggak ada. Mungkin ntar saya mintain Ya, juga jadi sekali. pastikan lagi foto busnya seperti apa, kapasitasnya berapa, kemudian ininya ya, spanduknya. Makan juga kalau misalnya mereka ada penampilan makanan yang sudah pernah disajikan, minta aja. Untuk makannya ini Bu, dari Hoka Hemat yang makan siangnya. Hoka hemat tuh maksudnya Hoka bento apa? Hoka Bento ya. Oh, oke, baik. Makan pagi tadi kan katanya cuma snack doang ya. Ya, Ya, snack. mungkin yang punya mah eh, yang kan kalau nggak salah saya baca tuh lontong sama bihun. Ah, apa susu bihun. Mungkin kalau yang punya mah atau punya penyakit sensitif tertentu, makan pagi jangan lupa disiapkan ya. Nanti sebelum itu nanti ada ini nggak sih, kita turun dulu nggak sih? Sebelum ke tempat pertama kita turun di tempat peristirahatan bentar nggak buat ke toilet atau belanja? Kalau Eh, kemarin sih gitu. Apa langsung ke tempat Saya langsung pertama Bu, nggak ada istirahat? ya Hah? kayaknya langsung. Tapi kalau misalkan mau ada kayak gitu bisa dimintain ke pihak travel. Oh, saya sih baik, menurut saya sih langsung aja ya. Tapi kalau misalnya nanti mahasiswanya ada yang mau ke toilet segala macem, eh, boleh. Tapi harus ini nggak bisa busnya satu istirahat terus satunya jalan ya. Jadi harus ada koordinasi yang baik, komunikasi yang baik antara bus satu dan bus lainnya. Oke, baik. Ini busnya per ini ya, per kelas ya, nggak nyampur ya. Nyampur Bu, karena busnya tuh kapasitasnya 59 sama 31. Oh, oke. Baik ya. Sama Ya, ini memang Bu, kan saya harusnya mau KKL menyatu ya antara kelas A dan kelas B gitu. Jadi lebih kenal. Oke, baik. Tapi eh, nanti itu dua-duanya dicampur apa? Cuman satu bus aja yang 59, sisanya kelas berikut B di 31. dua-duanya dicampur Bu, Oke, soalnya dua-duanya takut dicampur. ini nggak Ada ada. pengaturan tempat duduk atau nanti terserah aja? Nanti terserah dari mahasiswanya Bu. Oke, ya baik. Sebaiknya eh, jangan duduk sama sesama kelas aja lagi gitu. Jadi kita coba membaur ya. Misal kelas A duduk dengan kelas B. Beda dengan anak kelas B.
Oke, dari saya itu aja dulu ya. Pastikan semuanya udah siap untuk KKL. Yang punya penyakit tolong jangan lupa bawa obat-obatan walaupun nanti pasti akan disediakan P3K ya. Pasti kan ada biasanya. Tapi kan itu obat yang standar ya. Paling yang obat-obat generik yang bisa di supermarket. Nah, kalau kalian ada penyakit yang harus butuh obat khusus jangan lupa dibawa ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa besok jam 5 pagi ya. Ibu, Insya Allah. Oke, ada yang mau bertanya, Alin, kenapa? Ibu maaf sebelumnya. Buat materi yang kelompok saya tadi presentasiin itu kan sama ya Bu, sebenarnya sama kelompok minggu depan, kelompok 4. Maksudnya babnya sama tapi emang subbabnya beda. Nah, buat materi yang tadi kita presentasiin itu kebetulan emang kita sesuaiin dengan subbab yang ada di RPS Bu. Hmm. Jadi kayak kita dibagi dua dengan apa namanya materinya itu dibagi dua dengan kelompok yang minggu depannya lagi. Itu tetap harus ditambahin atau gimana ya Bu? Jadi ditambahkan aja sedikit, disinggung sedikit. Tapi kelompok yang berikutnya memang ada materi mengenai pengaturan sumber daya, resource, dan pemeliharaan. Kalau yang minggu depan itu sebentar Bu saya cek. Ya, sebentar ya Bu. Ya. Kalau yang minggu depan itu tentang pentingnya fungsi laporan, menyiapkan rapat dan notulen rapat, sama menerima melayani tamu dan melakukan pembicaraan lewat telepon Bu. Oh, oke, baik. Mungkin ditambahkan saja ya, karena walaupun tidak ada di RPS itu kan sebenarnya bagian dari materi. Jadi nanti itu jadi masukan juga untuk memperbaiki RPS ke berikutnya ya. Jadi ditambahinnya di kelompok ini saja ya Bu. Atau bagi dua boleh. Kan itu ada dua, pengaturan sumber daya dan pemeliharaan resource. Oke. Baik, nanti disampaikan ke kelompok selanjutnya juga Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Ada lagi? Oke, kalau tidak lagi, saya tutup kelas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa besok ya. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.